أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan tadabbur surah Al-Qalam. Dan sekarang kita mulai dari ayat yang ke-35. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang balasan bagi masing-masing golongan, yaitu golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka akan mendapatkan nikmat yang begitu banyak nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga golongan yang kedua, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kufur, orang-orang yang mendustakan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah juga disediakan untuk mereka azab Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Maka pada ayat yang ke-35 ini Allah Subhanahu wa taala membantah logika, cara berfikir orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kamu menyangka bahwa kami akan menyamakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti orang-orang mujrim, orang-orang yang melakukan dosa. Saudara-saudara sekalian, perkataan al-mujrim itu dimaksudkan adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Al-jurmu atau al-jarimatu itu maksudnya adalah orang-orang yang bertindak di luar aturan Allah Subhanahu wa taala, di luar batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang zalim, orang yang melakukan dosa dan biasanya digolongkan kepada dosa besar. Malakum, akal sehat yang mana yang kalian gunakan untuk mengatakan yang seperti itu? Kaifa tahkumun, bagaimana mungkin kalian bisa menyamakan antara orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti orang yang melakukan dosa besar nanti di akhirat. Padahal sesungguhnya kalian itu tidak percaya akan adanya hari berbangkit, akan adanya hari pembalasan, akan adanya hari akhirat. Kalian tidak percaya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini istifham ini, cara bertanya yang kayak gini itu dinamakan dengan istilah istifham ta'jibi ingkari. Maksudnya, kalian ini aneh bin ajaib. Jika kalian memang tidak meyakini akan adanya hari berbangkit, akan adanya hari pembalasan, akan adanya hari akhirat, tentu isu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara orang yang bertakwa, orang yang beriman, sama dengan orang-orang mujrim, orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu isu itu tidak muncul. Kan begitu seharusnya. Nah, akan tetapi kalau kalian percaya, anggaplah kalau kalian percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta, Maha Mengetahui, dan Maha Bijaksana. Tentu sebagai bukti kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bersikap adil kepada hamba-hambanya. Sikap adilnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah tentu orang-orang yang bertakwa, yang beriman, yang banyak melakukan amal soleh, tentu akan diberikan balasan yang baik. Nah, sementara orang-orang yang melakukan dosa, maksiat, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Logika adilnya kan seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini juga sekaligus sebenarnya adalah untuk membantah syubhat pemikiran yang ada pada mereka. Yaitu apa? Syubhat yang ada pada mereka.
Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka, mereka punya keyakinan bahwa mereka itu diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa saja yang sesuai dengan keinginan mereka, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka tanpa ada perhitungan apapun nanti di akhirat. Kan nyatanya tidak demikian. Tidak ada satu ajaran pun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan demikian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menantang mereka lagi dengan mengatakan pada ayat berikutnya, Am lakum kitabun fihi tadrusun? Apakah ada kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kamu membacanya? Innalakum fihi lama takhayyarun, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untuk dirimu. Bahwa kamu dibolehkan berbuat apa saja sesuka hati kamu tanpa ada nanti perhitungan di akhirat. Jawabannya, ya tidak ada. Am lakum aymanun alaina? Atau apakah kamu mempunyai janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami? Balighatun ila yaumil qiyamah, yang tetap berlaku sampai hari kiamat. Ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Innalakum lama tahkumun? Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sesuai dengan sekehendak hatimu. Ada enggak? Kamu itu ada enggak MOU, janji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat bebas apa saja yang kamu lakukan sesuka hati kalian? Bahwa juga kalian akan mendapatkan hal yang sama seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Maka jawabannya juga tidak ada. Dan tidak akan pernah ada ajaran yang seperti itu yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, Salhum, tanya mereka, ya Muhammad, ayyuhum bidzalika za'im? Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang mereka ambil seperti itu? Maksudnya, siapakah yang bisa memberikan jaminan kepada mereka bahwa mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka bebas berbuat sesuka hati tanpa ada hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Am lahum syuraka? Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang bisa menolong mereka? Ada enggak? Falyatu bisyurakaihim. Kalau memang ada, maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya, orang-orang yang bisa menolong mereka. Ada enggak? In kanu shadiqin. Jika mereka itu betul-betul benar dalam pengakuannya. Apa jawabannya? Ya, lagi-lagi tidak ada, dan memang tidak akan pernah ada. Nah, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka di akhirat, dan juga yang bisa melepaskan mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada akhirnya nanti, saudara-saudara sekalian, ketika mereka dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala, diterangkan oleh ayat berikutnya, yauma yukshafu an saqin, pada hari betis disingkapkan. Apa maksud betis disingkapkan? Ini ada dua pandangan. Yang pertama adalah pandangan yang berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis yang cukup panjang sesungguhnya, dan di antara riwayatnya itu disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakshifu rabbuna an saqihi. Tuhan kita akan menyingkapkan betisnya. Nah, bagaimana itu terjadi? Bagaimana hakikatnya? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Kita tidak wajib untuk bertanya tentang hal demikian. Kaidahnya adalah seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa dia maha mendengar dan maha melihat. Akan tetapi, sifat mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti juga ada satu kaidah lagi, al-kalamu fi ba'dis sifat kal kalami fi ba'di al-akhar.
kaidah kita dalam memahami satu sifat itu sama kaidahnya dalam memahami sifat-sifat yang lain. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yukshafu an saqin, sesuai dengan yang dikatakan oleh turjumanul Quran, hibrul ummah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mengatakan, huwa yaumul qiyamah yaumu karbin wa syiddatin. Maksudnya adalah ini menggambarkan keadaan orang-orang yang sedang ketakutan yang sangat luar biasa. Mereka hendak lari karena hebatnya huru-hara ketika itu. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah juga mengatakan hampir sama seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik, kita kembali ke ayat tadi. Yauma yukshafu an saqin. Di mana pada hari itu betis disingkapkan. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Dan mereka dipanggil untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak kuasa untuk melakukannya. Nah, saudara-saudara sekalian, siapa ini mereka yang dipanggil untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah orang-orang Yahudi? Apakah orang-orang Nasrani? Apakah orang-orang yang menyembah patung dan berhala? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena mereka-mereka itu semuanya sudah terlebih dahulu Allah masukkan ke dalam neraka. Nanti ini bisa kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Lalu siapa mereka? Nah, mereka itu adalah orang-orang munafik yang sujud melaksanakan ibadah salat, akan tetapi bukan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka sujud, mereka salat karena riya, karena sum'ah. Karena itulah dalam hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakshifu rabbuna an saqihi, sama seperti hadis yang tadi kita sebutkan di atas, Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan betisnya, fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin. Maka bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap mukmin dan mukminah. Nah, setelah orang-orang beriman dan orang-orang mukminah sujud, fayabqa kullu man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan. Tinggallah orang-orang yang mereka sujud di atas dunia ketika itu. Mereka sujud, kenapa? Karena riya dan sum'ah. Maka mereka berusaha untuk sujud. Fayadhabu liyasjud. Faya'udu zahruhu tabaqan wahidan. Akan tetapi mereka tidak mampu sujud. Kenapa? Karena punggungnya sudah menjadi satu ruas saja. Tidak ada lagi sendi di punggungnya. Tulang belakangnya ini sudah menjadi satu ruas. Itulah yang terjadi pada mereka. Mereka tidak mampu sujud lagi. Nah, Allah jelaskan pada ayat berikutnya, khasyi'atan absaruhum. Pandangan mereka tunduk ke bawah. Tidak mampu mengangkat pandangannya. Tarhaquhum dhillah, mereka diliputi kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud, padahal sewaktu mereka hidup di atas dunia dahulu mereka diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala wa hum salimun, dan waktu itu mereka dalam keadaan sehat wal afiyah. Akan tetapi mereka tidak mau melakukannya secara ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudara sekalian, Al-Imam Al-Fakhrur Razi rahimahullah mengatakan, perintah sujud kepada mereka ini, orang-orang munafik, di sini bukan sujud untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan juga taklif, akan tetapi kata beliau sebagai taubikhan wa ta'nifan. Apa maksudnya itu? Sebagai ejekan dan cemoohan kepada mereka. Agar semakin bertambah kesedihan mereka, akan semakin bertambah penyesalan mereka. Kenapa? Dulu mereka saat hidup di atas dunia dalam keadaan sehat walafiat, tidak mau sujud dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudara sekalian, selesai sudah
tadabbur kita, dan sekarang kita mau ambil beberapa pelajaran yang bisa kita dapati dari ayat-ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah jangan jadikan akal kita di atas segalanya untuk dijadikan panduan dan pegangan hidup kita di atas dunia ini, apalagi dalam memandang kehidupan akhirat. Akal kita ini harus dibimbing dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah dalam menjalankan misi agama ini kita harus jujur. Tidak boleh berpura-pura. Dan juga kita harus ikhlas. Tidak mengharapkan pujian dan juga popularitas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.